Yang kami banggakan, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, rahayu. Pada kesempatan di siang menjelang sore ini, kami di sini ingin menyampaikan beberapa update hasil pengawasan terhadap warga negara asing di Bali sehubungan dengan menanggapi apa yang sama-sama kita rasakan berita viral tentang turis asing. Sekaligus teman-teman sekalian ini ingin menunjukkan, menyatakan bahwa selama ini antara pemerintah daerah, kepolisian dan imigrasi itu intensif melakukan pengawasan terhadap orang asing. Hanya saja polanya kita itu menjaga kondusifan. Tapi kali ini kita ingin menunjukkan bahwa ada beberapa orang asing yang sudah kita periksa dan akan dideportasi. Mungkin informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Gubernur. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Kanwil. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Kapolda, Bapak Kanwil, serta bagian imigrasi, Kepala Divisi Imigrasi, kawan-kawan media semua yang saya hormati. Kita sore hari ini menindaklanjuti satu kesepakatan melalui pertemuan yang telah saya pimpin minggu yang lalu berkaitan dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh turis atau warga negara asing di Bali. Pertama adalah yang berkaitan dengan visa, pelanggaran penggunaan visa. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran-pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum di Bali, misalnya pelanggaran lalu lintas, kemudian juga pelanggaran lain seperti melakukan tindakan masuk kategori kejahatan ekonomi maupun juga berbagai kasus-kasus lainnya yang pada intinya itu tidak sesuai dengan pertama visanya sebagai turis, dan yang kedua adalah tidak cocok dengan budaya yang ada di Bali. Sebagaimana saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa pariwisata di Bali ini dikelola berdasarkan budaya, kemudian berorientasi pada kualitas dan bermartabat. Karena itu dilakukan penataan secara komprehensif mengenai praktek penyelenggaraan kepariwisataan di Bali yang betul-betul diharapkan akan menuju Bali ini menjadi pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Berbagai kejadian muncul di Bali yang pada intinya tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Bali, kebijakan yang ada di Bali berkaitan dengan kepariwisataan yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Dan yang utama sekali adalah pertama, mencoreng kepariwisataan Bali secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Yang kedua adalah
menunjukkan ketidaktertiban, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang taat pada hukum, berdaulat, maka penegakan hukum harus dilakukan kepada setiap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia. Tentu saja tindakan yang dilakukan ini betul-betul didasarkan pada satu temuan didukung dengan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan berupa pemberian sanksi, bahkan ada yang diproses secara pidana. Untuk itulah minggu yang lalu sudah dilakukan rapat untuk mengidentifikasi berbagai kasus yang ada di Bali untuk membersihkan Bali ini dari praktek-praktek wisatawan yang tidak sehat yang akan mencoreng citra pariwisata Bali, mencoreng kualitas pariwisata Bali, dan mencoreng budaya Bali. Kita butuh pariwisata, tetapi yang kita bangun adalah pariwisata yang berkualitas dan bermartabat. Tidak boleh kita merendahkan diri, harga diri bangsa dan negara Indonesia dan Bali khususnya dalam konteks untuk kepariwisataan ini. Jadi ini juga tindakan akan memberi dampak kepada para wisatawan, karena dengan perilaku yang buruk ini banyak wisatawan yang ingin ke Bali itu mempertanyakan praktek-praktek yang tidak sehat ini, yang mengganggu kenyamanan para wisatawan yang ingin berlibur di Bali, menikmati kenyamanan, keindahan dan kekayaan budaya Bali, kenalan budaya Bali itu. Karena itu saya telah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kanwilkumham untuk melakukan tindakan tegas terhadap para turis, wisatawan, warga negara asing yang tindakannya itu tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia dan budaya yang ada di Bali khususnya. Kali ini yang dilakukan tindakan berupa deportasi, yaitu ada 5 orang warga negara asing. Yang pertama adalah namanya Cidra Matthew Igni, warga negara dari Nigeria, tempat tanggal lahir Umulugwe April 1989, umur 33 tahun. Kasus pelanggarannya itu overstay 1250 hari. Kepanjangan ya. Ini pelanggarannya udah kebangetan ini. Kemudian yang kedua adalah Chukwunonso Olisa Opili dari Nigeria juga, umurnya 25 tahun. Kemudian kasus pelanggarannya adalah overstay lebih 41 hari. Kemudian yang ketiga adalah Kosi Michal Ugwanani dari Nigeria, itu umurnya 33 tahun, overstay bahkan lebih itu lebih dari 1888 hari lebihnya overstay-nya. Ini udah kebanyakan ini. Gitu. Kemudian yang keempat adalah Syahid Muhammad Raji dari Nigeria, umurnya 33 tahun, overstay 50 hari. Yang 4 orang dari Nigeria ini selain overstay juga ada yang melakukan kejahatan ekonomi, main crypto money. Jadi ada aja kerjanya orang ini. Ini berwisata tuh bikin masalah ini. Kemudian yang kelima adalah Igor Zubov dari Rusia. Itu izin tinggal kunjungan
kasusnya itu adalah melakukan pekerjaan sebagai pelatih tenis menggunakan ITK, izin tinggal kunjungan, tapi dia kerjanya melakukan sebagai pelatih tenis. Nah, ini baru beberapa kasus yang melanggar yang harus ditindak secara tegas. Karena itu hari ini 5-5-nya dideportasi yang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan deportasi. Dan juga sedang diselidiki sejumlah kasus sedang berjalan oleh Bapak Kapolda dengan jajarannya Kapolres di seluruh Bali, tapi mohon maaf belum bisa kita buka karena kita ingin menemukan kendaraan yang disiapkan oleh travel agent, bukan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, tidak pakai kaos, tidak pakai baju, tidak pakai helm. Di negara lain, kita kalau berkunjung ke negara lain, kita menghormati apa yang berlaku di negaranya. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang aneh ini. Di sini teman-temannya lah.